masuk kan begitu ya. Ke situ kan larinya kan. Iya. Kenapa keputusan itu datang dari mana sih sehingga cuma 66 yang masuk ke dalam pengumpulan Alkitab? Itu tergantung kanonnya. Kalau yang kita pakai Protestan ini, kita itu pakai kanon Ibrani, ya, yang mengikuti tanah Yahudi. Kalau teman-teman Katolik dan Ortodoks itu pakai yang Deuterokanonika juga. Ya, itu tidak ada masalah karena saya sebagai Protestan pun saya pakai Deuterokanonika sebagai landasan sejarah dan banyak hal pelajaran dari sana. Jadi itu tidak ada masalah. Justru kalau kita lihat di Deuterokanonika, misalnya dalam 1 Makabe ya tentang penajisan bait Allah oleh Antiochus Epiphanes tahun 168, itu membuktikan bahwa Septuaginta itu benar. Wong yang disalin Ezra tahun 400 sebelum Masehi itu kan sudah ludes proto Hebrew itu. Makanya disalin sekitar abad kedua sebelum Masehi di dalam Septuaginta. Makanya Kristus narasi perjanjian baru lebih banyak mengutip apa? Septuaginta. Iota itu kan bahasa Yunani, bukan Yod bahasa Ibrani. Ya, oke. Nah, sekarang kembali lagi. Kalau ada orang yang berkata, kok Tuhannya PL sama Tuhannya PB kayaknya beda ya? Itu biasa itu Marcion itu namanya. Bidat Marcion. Karena kesannya katanya kejam. Ya. Kalau di PL itu kayaknya sampai ternak aja disuruh bunuh, habisi. Nah, itu kan jadi mengundang. Kok beda, kok kayak kontradiktif gitu ya. Nah, itu gimana? Eli Ya yang kan, menjawabnya. kita kan mengakui begini. Allah kita itu bukan Allah yang membuat kita seperti robot. Ya. Dia itu mengakui hukum yang dilahirkan dari manusia itu sendiri. Ya. Oke. Ada suatu bidat Kristen namanya Marcion itu tadi. Dia mengatakan Tuhan Perjanjian Lama itu bukan Tuhan Perjanjian Baru. Jadi mereka bisa mengatakan Yahweh itu adalah setan. Nah, mereka bilang begitu. Perjanjian Baru itu Tuhan yang baik, Yesus penuh kasih gitu. Tapi itu kan tidak demikian. Ya. Tapi kenapa sih Tuhan Perjanjian Lama itu seakan-akan terlihat kejam? Kalau kita lihat bayi disuruh dibunuh, tumpaslah semua apa segala macam. Tuhan kita itu menyesuaikan kepada hukum yang manusia adopsi pada masa itu. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya begini. Kalau kita lihat itu kepada zamannya Nuh, ya, kan Nuh itu zaman Nuh Taurat belum ada. Tapi Nuh ini dipilih Tuhan karena dia orang yang taat, yang mau percaya sama Tuhan. Kemudian itu yang membuat dia itu menjadi terpilih di dalam bahtera. Nah, mungkin kita berpikir, kenapa ya seluruh dunia itu dimusnahkan Tuhan?